Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasaminuha an yanwiyal qudwata. Adapun yang kedelapan daripada 11, yaitu bahwa niat oleh makmum al-qudwata akan bermakmum. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucapkan oleh makmum muqtadiyan, padahal menjadi makmum, awil jama'ata, atau padahal solat berjamaah. Ka'an awil jama'ata, atau niat akan berjamaah. Ka'an yaqula, seperti bahwa mengucapkan oleh makmum jama'atan, padahal berjamaah. Wa in saduhat niyatuha lil imami aidon, sekalipun patut oleh niat berjamaah bagi imam pula. Awil iktimamah, atau niat bermakmum. Ini bahasa Indonesianya semuanya makmum masalahnya. Ka'an yaqula muqtamman, seperti bahwa mengucap oleh makmum muktaman, padahal bermakmum. Awil makmumiyata, atau niat menjadi makmum. Ka'an yaqula makmuman, seperti bahwa mengucap oleh si makmum makmuman, padahal menjadi makmum. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu panjang bawahnya. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diingat-ingat bahwa sholat berjamaah itu betul kita mengincar fadilah 27 derajat. Tapi di bawah fadilah ini yang paling pokok, bagaimana kita harus berupaya sekuat tenaga sholat berjamaahnya supaya sah dulu. Gampang ganjaran 27. Yang penting sah dulu. Habis sah baru mikirin ganjaran 27. Kurikulumnya begitu. Untuk menuju sholat kita sah dalam berjamaah, ada 11 persyaratan yang harus dipenuhi nih. 11 ini enggak boleh enggak. Dari 11 itu yang ke-8 an yanwiyal qudwata, sebagai makmum kudu niat ngikut, kudu niat bermakmum. Bahasa Indonesianya udah makmum juga. Kudu niat ngikut imam. Cara niatnya makmum nih banyak. Kalau pembacaannya secara lafadznya banyak. Kita pengen bermakmum nih,
niatnya boleh saja usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan muqtadiyan lillahi ta'ala. Jadi doa usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan jama'atan lillahi ta'ala. Boleh juga usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mu'tamman lillahi ta'ala. Keempat, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dari empat ini mana yang biasa dipakai? Oh ya, makmuman. Itu satu dari empat. Gua ganti aja, boleh. Cuma nama yang gak ngaji ajaran baru, bid'ah itu emang gak ngaji dia. Susah kalau ngelawan yang kagak ngaji, susah. Bilangin orang yang kagak ngaji itu kagak ngerti. Makmuman, ya nggak apa-apa. Nih kalau mau pakai bener nih, ini aja kita dikata bid'ah ini waktu itu. Perempuan nih kalau mau menggunakan bahasa Arab itu bukan makmuman. Kalau perempuan mau, kalau pengen bener bahasanya makmumatan. Kalau pengen bener, usollinya tuh perukunannya tuh makmuman membuat orang laki. Kalau buat perempuan tuh makmumatan. Begitu. Buat perempuan tuh usolli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilatal qiblati adaan makmumatan lillahi ta'ala. Bahasa Arab kata kayak itu udah bacaan bahasa Arab, yang penting di hatinya aja. Iya bener tuh, di hatinya. Itu bacaannya yang salah. Kalau bahasa Arab ini ada tata aturan. Itu waktu itu dikata nih ajaran baru nih. Bukan ajaran baru, itu salah bahasanya. Begitu. Udah nggak usah ngurusin nahu-nahu begitu. Ini perukunannya biar benar, perempuan biar benar. Kata teman kita, udahlah salahnya rame-rame ini biarin aja, nggak ada yang nyalain. Biar perempuan makmuman, nggak ada yang nyalain. Walaupun kalau perempuan tuh laki-laki muslim, perempuan muslimah, itu begitu pasangannya. Makmumah bahasanya, makmumah tuh begitu. Itu begitu. Tapi nggak apa-apa dah kalau salah rame-rame, nggak ada yang nyalain rame-rame gitu. Begitu. Udah ndak usah kata. Begitu, ndak usah kata. Ini masalahnya salah ini bahasanya. Udah biarin aja, yang penting kan di hatinya. Aku niat itu kan sama tuh. Ayo udah. Emang itu di hatinya. Cuman pembahasannya salah ini. Cuma kalau kita dikata ini tukang nyalain begitu. Nah, bukan ngebenerin gitu. Bukan nyalain. Banyak bahasa ini. Jadi mau Anda bilang muqtadian, mau bilang mu'taman, bilang makmuman, bahasa Indonesianya mengikut. Cuman bahasa Arab banyak. Bahasa ngikut itu dalam bahasa Arab banyak. Ngikut tuh banyak bahasa Arab. Begitu. Kalau di kita yang dipilih makmuman. Singkatnya, seorang makmum kalau pengen sah sholatnya kudu niat bermakmum gitu. Udah bahasa Indonesia ya, udah niat bermakmum, kudu niat.
kudu niat. Kalau enggak niat enggak sah. Si makmum nih enggak sah, kudu niat bermakmum. Kalau kagak niat bermakmum, ngikut ama orang kagak sah, kagak niat. Gua gedek banget sama imam tuh, habis enggak separtai sama saya, begitu kata kita. Jadi akhirnya dia kalau kagak di barisan kagak enak, begitu. Kagak di barisan enggak enak. Dikata apa? Di barisan yaudah ngikut aja dah. Maka dia ngikut. Dia ruku ikut ruku, dia yang tidal ikut yang tidal, dia sujud kita ikut. Makmum mau kagak, ini kagak sah. Kalau kagak ngikut jangan di barisan, begitu. Jangan, kagak sah. Kalau kita kagak ngikut. Dulu ada di wilayah Tangsel, saya sebut Tangsel aja dah, begitu. Ada orang sama imam gedek banget. Ini kasus gedek sama imamnya. Tapi sholat mah subhanallah cungi jempol. Ke masjid itu paling duluan. Tapi karena dia ini diunjuk jadi imam, dia nih ngimamin. Dia nggak mau kalau imamnya dia. Sholatnya di barisan pertama, di pantatnya tapi sholatnya mau sendiri, mana bacanya kencang lagi, jadi barungan, baca kencang, baca Fatihah, jadi baca Fatihah, begitu ngeganggu, nggak berani ngusir nih orang. Akhirnya nanya dalam sebuah kajian. Kata orang itu juga nanya juga. Dia bilang, kan di sop pertama ganjarannya gede, kata dia. Itu di sop pertama kalau ente bermakmum. Lo di baris pertama juga ente kagak ngikut dia, bukan sop pertama. Ente di belakang aja kalau nggak ikut dia. Begitu, nggak ikut dia. Enggak apa-apa. Begitu. Jadi jangan ngikut gerak-gerakan. Karena bakal begini nih, jadi masalah. Bakal jadi masalah. Masalah tuh di mana? Begini nih. Rakaat ketiga atau kedua dah, zuhur gitu. Zuhur, kalau isya masih rada mending beberapa hal. Zuhur atau rakaat satu dah, imamnya baca kulhu, oh iya, imamnya baca kulhu, lah kita baca ayat kursi, lah kan imam ruku, lah kan kita belum ruku, ketahuan. Gua batas juga dah, ini nggak bener. Kalau mau ngikut atau imamnya baca ayat kursi, saya balik, makmumnya kita baca kulu, lakon kubuan akad kudu ruku, kita diri aja nungguin dia, ngikut kagak, tapi jegek ada di situ, salah dia, salah. Begitu. Entar begitu dalam sujud, begitu terus. Kalau kita enggak mau ngikut, jangan di situ. Tuh itu. Namanya enggak ngikut. Kalau ada di situ ya makmuman. Kalau enggak sah. Mau mufaraqah. Cuman kalau kita misa sendiri ketahuan. Kalau kita misa, udah di situ aja. Itu enggak benar. Kita jadi makmum. Cuman niat makmum ini kapan? Terserah kita. Bisa saja di tengah, bisa. Di tengah, nih contoh. Saya sholat jadi belakang sendiri.
Udah 2 rakaat dohor lah, atau isya sama aja, dohor. Udah 2 rakaat, ada orang datang ke depan, sholatlah dia. Boleh kita makmum sama dia, boleh. Kita udah 2 nih, boleh makmum sama tuh orang yang baru ikut. Kita rakaat 3, dia baru 1. Nanti dia udah baru 2, kita udah 4, nambah lagi 2 lagi, ya salah, dohor 4. Diatur oleh agama. Kalau kasus kayak begitu, silahkan kita mau mufaraqah waktu imam bangun diri ke rakaat ketiga, kita udah 4, terserah kita. Kalau kita mau mufaraqah, saya niat berhenti jadi makmum, saya niat mufaraqah tuh berhenti jadi makmum, dah tasawuf akhir salam, boleh dapat ganjaran tadi. Atau kita mau ngikut, kalau mau ngikut kita duduk lama wiridan tasahud, jadi kita tasawuf akhir aja, nggak apa-apa. Innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabbit qalbi dinik. Imam masih diri, tungguin, baca apa? Yang hafal aja, dosa bujagan. Apaan? Iya, Rabbana tina aja, Rabbana tina fid dunya hasanah, terus sampai pas imam assalamualaikum baru kita, itu paling gede. Cuman kelamaan. Begitu dapat ganjaran dari berjam. Nggak apa-apa ikut di tengah, boleh. Hah? Mufaraqah kelamaan kalau 2 mau. Kelamaan. Mana imam baca suratnya panjang lagi rakaat 1-nya, ya kan? Kan lama kita nungguinnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kelamaan mufaraqah saja. Kalau jaraknya nggak lama nggak usah. Ikut aja. Ikut aja. Begitu. Boleh. Ikut di tengah nggak apa-apa, ikut di tengah. Itu kayak orang nih bermakmum bareng orang 5, ketinggalan 5 orang nih, anggap dia 2 rakaat dohor. Jadi imam salam, 5 orang diri. Mana yang satu dianggap rada ngerti, usrad lah yang satu. Nah, kita nih bagaimana? Karena kita udah berjamaah tadi sama imam 27, udah sholat masing. Tapi kalau mau ngikut boleh. Tapi nggak dapat 27, enggak. Tapi kudu niat. Ini kita mengikut teman kita nih, kudu niat saya bermakmum sama imam ini. Begitu, harus ada. Kalau nggak ada niat begitu tuh, yang rame-rame ketinggalan nih, aduh satu sampingnya nggak niat bermakmum sama dia, nggak sah kita nih ngikutin dianya nih, nggak sah. Wong kita kudunya ruku, dia belum ruku, kita kagak enak ngebalap ustad. Gua diri aja dah, iya kagak bisa, kecuali anda niat ngikut dia. Tapi niat ngikut dianya ini nggak dapat 27. Kenapa nggak ada 27? Kan tadi udah sama imam tadi 27, nanti ngikut dia makmum lagi 54. Nggak ada 54 derajat, kagak ada, nggak bener itu. Maka kalau kita ketinggalan mah, biar kata sampingnya kiai kita, kayak udah balapan aja. Balapan, jangan pakai pura-pura. Kalau balap pusat nanti dikata gua soalnya sembarangan lagi. Enggak usah pikir-pikir begitu. Ibadah kita jangan karena orang, karena Allah. Udah sholat aja masing-masing, balapan. Kalau begitu gua kebut aja nih, baca suratnya, saya baca ayatnya satu ayat aja, boleh. Yasin, Allah Akbar, satu ayat doang, gak apa-apa. Yang penting baca ayat, gitu. Boleh. Bareng masing-masing, udah masing-masing, jangan ikut.
Kecuali begini masih ada kaulnya. Masih ada kaulnya kalau begini nih. Kita datang, ada makmum masbuk, udah salam imam, dia diri, boleh kita ikut dia 5 orang. Ikut yang mana terserah kita, mana yang mau kita jadiin imam, tanpa perlu dicolek. Kita aja niat gua imamnya ini gitu, saya bermakmum sama dia ini gitu. Di hatinya dari 5 orang, nggak apa-apa, nggak mesti harus begini gitu. Nggak usah colek-colek, jangan ya, nggak usah, jangan dicolek-colek, jangan. Udah takbir aja, nggak apa-apa. Kalau kita datang telat ke masjid berdua dengan teman kita, imamnya lagi tasyahud akhir, kita jangan ikut, jangan ikut, rugi. Kalau lagi tasyahud akhir kan kelihatan dari duduknya tawarruk, nggak pakai ditanya, oh tawarruk pada ini tasyahud akhir. Kita berdua nggak usah berdiri aja, nunggu dia salam, qomat, sholat kita. Lebih gedean berdua ini karena dari awal dibanding ikut ono yang di ujung. Tapi nggak boleh barungan, tahu barungan? Dia sholat kita langsung, nggak boleh, nunggu salam dulu, habis salam baru. Aturannya begitu, aturannya. Biar kita benar, biar kita benar di dalam kita ibadah. Ada lagi tasyahud akhir, kalau kita langsung ikut rugi, karena 27-nya kecil. Ada 27.000, 2700, 27 perak. Kalau udah tutup tasyahud akhir 27 apa kira-kira? Perak dikit. Gedean ikut rakaat pertama bersama imam, apalagi lihat ikut takbiratul ihram bersama imam walaupun makmumnya dikit, begitu. Tapi kalau udah tasyahud akhir, kalau belum tasyahud akhir baru serakaat 2 rakaat, ikut aja, nungguin orang kan kelamaan, rugi. Begitu, keburu tuh teman kita batal sendiri aja, udah ikut aja. Jadi kita harus paham itu, harus paham. Makmum wajib niat makmum. Jadi niatnya makmuman kalau laki, perempuan makmumatan kalau pengen bener. Cuman ada bahasa yang paling enak, ini jarang dipakai. Bahasanya jamaatan, itu paling enak. Kalau jamaatan nggak puyeng. Imam boleh, makmum boleh. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan jamaatan lillahi ta'ala. Tuh imam itu pakai boleh, makmum pakai boleh. Kalau udah ngomong berjamaah mesti salah satunya imam, satunya makmum. Begitu. Kalau jamaatan makmum boleh, imam. Selain jamaatan nggak boleh. Makmuman buat imam gak jadi, muqtadian gak jadi, mu'taman gak jadi, jamaatan jadi buat imam. Tapi ingat, yang diwajibkan niat bermakmum cuman makmum. Adapun imam tidak diwajibkan niat jadi imam, kagak. Untuk keesahan sholat kagak, imam kagak. Nih saya ngimamin saudara semua nih, saya niatnya usolli fardhu isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, enggak mau niat ngimamin, enggak apa-apa. Saya sholatnya sah, cuman ganjarannya 1 karena kagak niat. Jadi kalau makmum menjadi syarat niat jadi makmumnya, bukan sekedar 27-nya, syarat sah dia jadi makmum, wajib kudu niat makmum. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kudu niat kita mau makmum. Imam enggak,
Maka karena kita faham imam tidak disyaratkan untuk niat jadi imam, enggak ada ajaran nyolek. Begitu. Mau ngapain lo nyolek? Lo ngikut dong, disuruh lo niat ngikut suruh agamanya, enggak disuruh nyolek. Enggak. Begitu. Begitu. Bagaimana kalau imamnya itu sinuke, kalau malam, kalau siang mamat gitu, dah begitu. Begitu. Ini repot. Kecuali sholat Jum'ah yang berjamaahnya fardu ain, itu mah iya, imam juga wajib niat imaman, sebab imam juga wajib berjamaah karena Jumat fardu ain. Selain Jumat enggak ada yang fardu ain. Maka imam tuh tidak mesti niat jadi imam. Lagi niat kita bagus, pengen nolongin imam biar dia niat jadi imam, cuman imam yang kita colek ini mantan makmum, nggak ada gunanya. Kan Nabi salam dod 4 imamnya, ini kan makmum 2 rakaat baru dapat dia diri, kita colek, nggak ada gunanya niat imaman bagi dia. Wong udah tadi 27 ikut imam, nggak nambah lagi 27. Al mukabbar la yukabbaru, kalau mukabbar nggak bisa ditakbirkan lagi. Begitu. Kalau udah segitu, maka itu bahasa doang. Kalau udah 100% nggak ada 1000%, itu hanya bahasa doang. Realnya nggak ada 101%, kagak ada. Begitu. Kalau udah mentok, udah nggak bisa, begitu. Jadi sehingga imam nggak perlu. Nih kita dicolek nih sama orang nih, kita makmum, mantan makmum. Artinya mantan makmum tadi sih bermakmum, tapi sekarang udah sendiri, ada yang nyolek. Nih namanya kita nih mantan makmum, dia boleh ngikut kita, udah kelewat tuh materi itu. Nggak boleh, imamnya masih makmum. Ini kan mantan makmum boleh, cuman tuh dia tuh kagak perlu niat jadi imam. Wong udah dapat 27 tadi. Begitu. Ini kita harus paham. Makanya nyolek-nyolek nggak perlu. Jangan colek-colek, jangan. Gitu, kegenitan. Jangan. Jadi si imam tidak disyaratkan niat jadi, karena yang ke-8 syaratnya makmum kudu niat, nggak ada imam kudu niat, nggak ada. Yang ada makmum kudu niat bermakmum. Adapun imam enggak, cuman imam sunat niat jadi imam untuk apa? Untuk memperoleh fadilah berjamaah 27 derajat. Itu aja kepentingan imam. Kepentingan imam. Tuh begitu. Kepentingan imam. Maka kalau kita bermakmum pengen berhenti boleh-boleh, boleh aja. Begitu, namanya mufaraqah. Nih serakaat, mana rakaat 1 lama banget, kita buru-buru ketinggalan kereta. Maklum di pasar Minggu rumahnya sekarang, begitu. Lah kan kudu kereta, gitu. Lah bagaimana? Harus pakai kereta Bayoran. Ini imamnya suratnya panjang, Yasin. Boleh niat saya berhenti jadi, udah sholat aja sendiri, terus aja sampai salam pulang. Ngelangkain orang nggak apa-apa. Begitu. Kalau kita niatin begitu tuh jangan di depan barisnya,
biar enggak menjadi kecurigaan sama orang. Boleh. Jumat ini saya ajarin di kantor-kantor tuh. Jumat tuh wajibnya berjamaahnya 1 rakaat. Yang wajib berjamaah 1 rakaat. Nih saya mau tanya Bang Nur, udah ngamalin belum nih? Amalin biar gak hilang ilmu. Kalau saya tuh demen ngamalin ilmu tuh, amalin walau sekali supaya nempel, begitu. Supaya nempel. Saya sering keluar kota jamaah, kalau nggak bisa qashar ya jamaah tamam. Ya, 1 mendidik jamaah, mendidik teman-teman biar tahu peraturan. Kadang habis jamaah takdim maghrib bisa, udah witir belum? Witir, biar ngalamin masih maghrib belum adzan isya tapi udah pernah sholat witir, begitu. Karena patokannya udah sholat isya, kerjain. Saya sering ngajarin sama orang-orang biar tahu ilmu ya. Jadi kalau udah diamalin tuh orang ngomong gue pernah, begitu enak. Paling nggak pernah dulu. Jumat nih, Jumat yang wajib berjamaah 1 rakaat. Rakaat kedua kita mufaraqah boleh. Jadi pas rakaat kedua nih, rakaat kedua pas diri Allahu Akbar saya berhenti jadi makmum. Sah jumanya, sah. Niat saya berhenti jadi udah sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Surat pendek aja deh. Inna a'tayna, kan cepet ya kan. Inna a'tayna kal fasolili inna sani'aka la ruku. Sami Allah salam, pulang makan. Teman-teman masih sholat, kita nambah lagi. Begitu, boleh begitu, kayak begitu tuh. Boleh, tapi harus dapat 1 rakaat. Nggak boleh kalau nggak dapat 1 rakaat. Kalau Jumat nggak sah, begitu. 1 udah pernah belum? Amalin biar ilmu tuh kalau nggak diamalin hilang, begitu. Kalau saya mohon maaf, sebelum di Jakarta udah saya amal-amalnya kayak begitu gitu. Jakarta mau enggak sekarang? Kalau sekarang ngamalin dikata ajaran baru saya. Begitu. Udah repot. Kalau dulu saya sering sholat dah kabur pulang. Orang masih pada sholat, pada ini kita udah pulang aja, uncuk aja diri. Pulang makan, kan enak. Mau lagu apa? Itu orang yang kerja tertolong. Ini namanya rahmatan lil alamin. Kalau yang pertama ganjarannya nggak kehitung karena niatnya ngamalin ilmu. Baru yang kedua ketiga nih bakal diuji. Ini selera nggak? Nih enak juga ya. Ini baru dicurigai nih. Itu begitu. Gitu. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa in mahadokan nusafat tahimi. Gitu. Fan nafsu katifli intuh milhu syabba ala khubir radai wa intaftimu yan fatim kadim busir. Dilihat kalau udah kedua ketiga begitu, kedua ketiga niatnya apa begitu, niatnya apa gitu. Kenapa kadang jarak kawali, kadang masih juga jamaah, banyak yang baru biar dia ngaji masalahnya, begitu banyak yang baru, yang lama baru ditawarin silakan mau ambil boleh, yang itu kan ajaran agama. Maksudnya supaya ilmu tuh nggak hilang. Udah pernah belum? Ini kan belum Kamis, besok Jumat amalin. Tapi jangan jadi imam, jangan. Ente makmum. Kalau imam makmumnya bakal ngamuk-ngamuk. Besok dicoret dari pengurus masjidnya itu. Makmum, barisnya di pojokan. Jangan di depan, kan bakal ngelangkain orang. Boleh. Itu yang kami suka terapin kepada jamaah majelis yang kerjanya security. Kami terapin. Banyak diamalin oleh anak-anak kita yang security. Security 2. Kalau dia nggak sholat Jumat dosa. Mau ngapain nggak sholat Jumat? Segar bugar apa bugar suara dan denger. Begitu. 2 gantian di masjid yang dekat.
serakaat, salam, kabur ente lari, jaga pos. Yang satunya tinggal lihat yang kedua tuh temennya dapat serakaat enggak, dapat, nambah satu, imam salam, enggak dapat, ketemunya tasawuf akhir, nambah 4, tapi niatnya Jumat, enggak dosa enggak. Tuh begitu agama Islam tuh banyak solusi. Saya ajari nama semua murid-murid yang kerja di security begitu, banyak. Masih juga di selatan, artinya Jakarta Selatan masih banyak diamalin begitu. Kalau Jumat lari berdua, serakaat, yang satu dapat serakaat, yang satu dapat serakaat, begitu. Ini namanya rahmatan. Itulah hebatnya Islam, enak masing-masing. Jadi semuanya diayomi oleh Nabi Muhammad. Inilah hebatnya Islam. Udah segini aja dah, dan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin silakan. Silakan mulanya, silakan. Ini penting. Masalah fikih boleh tanya. Masalah niat ini penting juga. Silakan, silakan. Ada waktunya nak. Enggak ada saran. Enggak ya. Boleh ya? Silakan. Iya, boleh. Ada kencing di soalnya. Tuan Guru, terkait dengan yang mufaroqah tadi, misalkan kita berjamaah, tapi misalkan imamnya itu ada kecacatan, baik, sehingga kita mufaroqah, wajib itu mah, biar tidak menimbulkan fitnah. Nah, kita tetap mengikuti gerakan, misalkan di berdiri, biasanya kita baca surat pendek, tapi kita panjangkan biar gerakannya tetap. Nah, itu apakah boleh? Iya, baik. Kalau kemudian kita mufaroqah, kita harus pandai mengatur ritme kita. Kalau kemudian kita harus ada di posisi telat, begitu, harus pandai. Kalau kita bisa mengatur ritme, enggak apa-apa. Kalau kita mengatur ritme, kalau kita bakal ketemu kagok pas kita udah selesai surat, dia belum ruku, ini bagaimana ini ya, ngikut kagak, ini kagak. Maksud ini namanya banyak main-main. Jadi kita harus pandai mengatur ritmenya. Makanya tadi aja panjang-panjangin aja. Jadi bahasa kata tasbihnya yang rada lama. Jadi sehingga kita selalu posisinya ada di belakang. Terkesan sama orang gak sah sholat kita, karena kan kita nggak pernah bareng sama imam. Emang juga iya, kita kagak mau sama dia begitu. Beda aliran begitu. Bisa saja, boleh aja. Yang penting kita pandai, jangan sampai ketemu begini maksud saya. Rakaat ketiga wal dolin amin. Lah, kan begitu. Kita udah kelar, imam belum, kita diri. Ini bermasalah nih, diri ini kagak ada yang disuruh nih oleh agama. Karena nggak enak doang. Berarti sholatnya pun karena Allah. Ini bakal bermasalah ini jiwa kita. Oleh karena itu kita harus pandai mengatur ritme-ritmenya. Pandai ritme-ritme. Jadi boleh saja asal pandai mengatur ritme-ritme kita sehingga kita posisinya selalu di belakang. Di belakang posisinya. Jadi terkesan kayak orang yang udah tua renta yang telat melulu. Nggak apa-apa. Yang penting tidak ada posisi kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kagak ada suruhan dalam agama. Kagak ada suruhan. Contoh, imamnya mau kunut nazilah. Lah, kan kita kagak wong sholat sendiri. Nah, kita diri amin. Ini batal sholatnya. Kata mulut kagak ngikut, tapi prakteknya ngikut. Ini nggak benar. Namanya tidak konsisten. Salahnya bakal di sana. Yang penting pandai saja. Kalau pandai nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Dari silakan. Masalah waktu. Yang dia masalah lihat. Silakan, yang penting ini. Sudah paham ya? Ada sedikit saja. Oh, boleh. Takbiran, ada yang pakai bawah ada. Yang kesimpulan ada pendapat itu sama makan. Itu kalau takbir dia kan itu Allah Akbar, aku sembahyang bisa itu imam karena Allah itu ada jadi nggak bisa. Jadi mesti bilang nggak pakai dia harus berusaha itu imam karena Allah. Iya. Jadi aturan niat itu sebagaimana udah kelewat pada kitab kita ini,
niat itu ada 3 derajat. Itu di kitab kita ini juga, Kasyifatus Saja juga ada 3 derajat, tergantung sholatnya. Kalau sholat itu fardu sendiri yang wajib 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau fardu berjamaah jadi makmum, nambah 1, usolli fadhuhri makmuman. Kalau jadi makmum, ini gara-gara berjamaah. Karena kita qasar, nambah lagi 1 lagi. Itu hubungan terkait sholat tuh. Intinya secara umum, kalau sholat itu fardu 3 doa, qasad, ta'arud, ta'yin, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu dhuhri, ini pokok. Kalau sholat sunat nggak perlu sebut sunat, usolli duha jadi. Kalau sholat tahajud usolli doang jadi. Itu aturannya. Kalau bermakmum ditambahin makmuman. Kalau jadi makmum itu begitu. Kalimat mustaqbilal kiblati enggak dibaca enggak apa-apa, jadi juga. Adaan enggak dibaca jadi juga. Tapi kalau 3 rakaat kalau sampai salah repot. Sosofat dohor walaupun sunat menyebutin angka rakaat, sosofat dohor 3 rakaat itu salah begitu, walaupun salah. Tapi kalau di hatinya benar 4 enggak apa-apa, karena yang diintibat hati. Jadi kalimat mustaqbilal kiblati enggak dibaca enggak apa-apa, tapi kalau sering dibaca cepat ke Mekahnya. Itu aja. Dengan mustaqbilal kiblat ini cepat kita nyampe ke Rasulullah, cepat nyampe ke Baitullah. Dengan kita menyebut saya menghadap kiblat ini, maka kiblat itu bakal narik kita sehingga kita cepat nyampe ke Ka'bah. Kalau sering-sering mustaqbilal kiblati, ganjaran besar, tapi kalau ditinggal tidak batal salatnya. Wallah ada. Boleh. Ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Belum bilang. Pada pertemuan yang lalu, pada bagian lafaz fala yajuzu taqaddumuhum alaihi kama yajuzu, di cetakan yang lain itu ada tambahan la nafinya, kama la yajuzu. Kama la yajuzu, betul. Kama la yajuzu. Iya betul. Kama la yajuzu taqaddum alal imam, betul. Kesalahan saya baca barangkali kemarin ya. Nggak ada, kitab saya nggak ada. Oh nggak ada. Oh murah berarti. Mungkin belinya nitip. Iya. Boleh. Bagus. Pokoknya kalau beda, karena kan begini nih, kitab ini kan banyak naskah. Naskah ini banyak. Namanya orang ngetik, masing-masing percetakan membanggakan percetakannya. Itu begitu. Ada yang jual cover, ada yang jual isi. Itu beda-beda. Cetakan ini mahalan. Cetakan ini, apa punya ini mahal. Karena luar negerinya ini pakai dolar. Darul Muazzam mahalan. Cetakannya dong. Tapi yang kurang ada juga. Udah saya cek. Normal lah. Kalau kita demen orang nyari duit, laporin. Kalau di Arab tuh begitu, laporin ama percetakannya. Itu kita dikasih duit, diupain, terima kasih. Kalau di Indonesia diomelin, gitu. Kalau di Arab itu dikasih duit beneran, begitu. Cuman tidak keburu untuk kayak begitu. Banyak beberapa hal. Cetak-cetakan itu normal lah. Karena begini, ya kita ngukur dirilah. Saya dalam nulis kitab-kitab itu, saya tuh amaliyah nih yang saya lazimkan, koreksi 7 kali, print review 7 kali, cek dari A sampai Z berapa halaman, tergantung dari kitab yang ada. Kalau umpamanya kitab itu 200, 300, cek sekali, ulang lagi sampai 7 kali. Udah 7 kali print out, cetaklah. Itu masih saya barisin. Untuk apa? Ngecek kesalahan juga itu. Udah juga dibarisin, masih salah juga barisannya. Padahal kita juga yang nggak barisin itu. Jadi kecepatan otak dan kecepatan tangan
Enggak sama kadang. Jadi pengennya ini otak nih U, tangannya I, telat dia, telat. Itu ngalamin, normal itu. Jadi kekurangan itu ada. Maka saya sangat berbangga hati kepada jamaah majelis itu, kalau ngaji, kalau ada bacaannya beda, jangan sungkan untuk ditegur. Bacaannya beda, apakah barisannya kurang huruf, kurang apa. Sebab apa? Sebab bisa saja itu yang benar, kita yang salah. Bisa saja itu juga benar, kita benar. Begitu. Bisa saja. Karena harus dicek semuanya. Dan kita orang ini ngaji tidak mengelalui cetakan, berbagai cetakan. Makanya sering kali kami bertanya sama teman-teman tuh, kalau mau dibongkar rahasianya, nih sebetulnya rahasia kita ini sebetulnya, suka nanya halaman berapa, baris berapa, padahal tahu juga sih sebetulnya kita, cuman kasihan teman kita mesti nyari-nyari mulu. Itu ilmu kita, supaya enggak ganggu saya masalahnya, dia mesti nyari-nyari. Jadi otak dia nggak dapet ilmu. Jadi kalau kita nih masih nyari halaman nih, otak kuping masih mikirin uraian, tapi mata juga, akal kita masih nyari halaman, itu nggak ketemu. Ilmu tuh cuman masuk doang, nggak nempel. Dan itu kalau saya kasihan. Maka oleh karena itu saya selalu kalau ngaji halaman berapa ya, baris berapa ya, begitu. Itu tujuannya buat ini wataknya di Jakarta ini, di kota besar umumnya gitu, wataknya temennya di sampingnya aja nanya enggak, itu wataknya. Enggak, agama tuh enggak begitu. Ini ada temennya, sampai mana ya, tolong dong cariin. Tuh enggak perlu malu, cuman malu. Padahal sama majelis begitu, enggak perlu malu, cuman malu. Pura-pura nyari aja, ngaku-ngaku. Padahal kagak ketemu mana itu yang dibaca. Itu ada saya juga tahu itu dah begitu. Dan itu saya kagak mau tuh ada begitu tuh, enggak mau saya. Maka kalau sudah kelihatan dia masih nyari-nyari, saya pasti bakal berulang lagi. Halaman berapa ya? Begitu. Karena masih nyari-nyari. Begitu. Masih nyari-nyari. Itu penting, karena nggak boleh ilmu itu kalau nggak fokus nggak bisa. Kita harus fokus. Fokus. Ilmu tuh nggak bisa. Kalau nggak fokus nggak bisa. Ilmu tuh. Ilmu harus fokus. Nggak dapet ilmu. Begitu, kalau nggak fokus itu penting gitu, kurang lebih begitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, cara ngebenerinnya saya ajarin biar jadi kiai, nak, biar jadi kiai. Cara ngebenerinnya begini, nggak mesti bahasa Arab lah. Kalau bahasa Arab nulisnya begini, aswabu titik-titik begini gitu. Jadi kita kasih footnote aja, nah, cara ngebenerinnya kasih footnote. Jadi umpama kitab tuh kosong, dikasih garis bawah, kita bikin kasih nomor. Kalau udah belum ada nomor 1, berarti kita mulai nomor 1. Nomor 1 begitu, nomor 1 kasih. Nih kalau saya nyontoh di kitab saya, kasih di pinggirnya. Kalau kitab saya tuh ada pinggirnya, kasih aja di pinggirnya. Walaupun ke bawah atau atasnya kasih. Jangan dibenerin di sininya. Itu mohon maaf enggak jadi kiai kalau dibenerin di situnya. Kata Syekh Nawawi Al-Badani, enggak, namanya su'ul adab sama kitab. Jadi nggak benerinya di pinggir. Tapi setelah saya pikir-pikir, artinya dibanding itu ajar su'ul adab. Yang kedua, nyari kesalahannya lagi nggak ketemu. Kenapa saya berani bilang Tafsir Munir cetakan yang ada karya Syekh Nawawi salah lebih dari 200 kesalahan yang ada di cetakan, baik cetakan Beirut sekalipun. Itu kenapa begitu? Karena kita udah menghitung. Tapi ketika kitab saya tuh hilang tuh dengan mobil-mobil itu waktu itu, yang jilid 1-nya, jadi saya lempengan mananya nggak bisa sekarang. Lempengan harus ngecek lagi. Kalau di jilid 2 masih bisa dihitung, karena jilid 2 masih ada, enggak ke bawah sama maling. Karena kitab itu masih di mobil semuanya. I'anah jilid 1. Jadi kesalahan-kesalahan itu karena sama guru dibenerin, ini salah, ini salah. Jadi ketahuan. Footnote. Nantinya sama toko kitab tuh biasanya kalau udah kadongan dibikin lembaran catatan tambahan.
salahnya ini, benernya ini, halaman ini, baris ini, begitu. Itu biar mudah kita mencari, begitu maksudnya. Nah, kita di dalam cara ngebenerin kitab itu, kalau ada yang salah kitab itu, bikin footnote, biar kita nanti tinggal nyari lembaran doang kok. Oh, letak salahnya gampang. Tapi kalau langsung nyelip, kalau enggak lempengan dibaca, kita nggak tahu. Itu aja. Di antara keuntungan daripada ngebenerin pakai footnote lainnya, walaupun di atas footnote kok di atas, foot kan di bawah, atas udah nggak apa-apa, mau di mana mau di belakang gitu, endnote ya nggak apa-apa, dah terserah, yang penting jangan di lempengan kitabnya. Kalau dalam bahasa biasanya orang pesantren, aswabu hakada, aswabu mamanya biziyadatila, yang benar tambahanlah, kalau kurang, kalau kelebihan lah aswabu biisqotila, itu normal. Itu di dalam mentasreh namanya mengedit, editor tuh mahal, mengedit itu normal. Itu berapa kali kasus yang ada aja, kita aja nih artinya secara pribadi menyadari, udah diteliti berkali-kali, udah masih juga salah juga begitu. Maka saya kalau ngebarisin kitab-kitab itu semuanya nggak boleh orang lain, supaya saya tidak mau menyalahkan orang. Saya nggak ada kitab yang saya buat dibantuin orang lain, nggak boleh begitu, harus saya saja, kecuali cover. Kalau cover ya orang lain dah tuh, karena kan ilmu layout cover ini, frame ini berbicara art, kita nggak ngerti keindahan. Saya nggak ngerti indah, yang penting kenyang, mau makan apa kayak yang penting kenyang begitu. Kita kurang keindahan, kurang paham saya. Jadi adapun isi itu nggak boleh diutak-atik, supaya ketahuan, supaya saya tidak mau jadi orang lempar tanggung jawab. Kesalahan itu kalau saya ya punya saya, ini benar salah, tulisan saya begitu, salah begitu. Itu begitu ilmu saya, supaya saya nggak boleh mengingkari kesalahan yang dibuat oleh saya begitu. Saya nggak mau ngarang-ngarang, hidup apa adanya. Kalau kita enggak. Jadi sehingga kita hidup, orang mau ngomong begini, oh terserah dia, alhamdulillah, yang penting gua nggak ngomong begitu. Jadi hidupnya normal, hidupnya. Jadi nggak neko-neko begitu dalam menjalani kehidupan. Itu seperti itu. Jadi wajar gitu nak, kalau mau saya dongengin, wajar, bagus kamu ini perhatiin aja, bagus, catat gitu. Insya Allah nanti manfaat catatan-catatan itu, jangan nggak dicatat, belajar catat. Termasuk yang di YouTube itu, kalau ada yang rajin silakan dipindahin, dicatat. Itu adalah sesuatu yang manfaat buat kita. Jadi kita ulang, download. Cuman kalau kata Bang Nur, jangan di download, kurang begitu. Gitu, Bang Awi gitu ya? Oh iya, begitu. Tonton aja begitu ya. Ya begitu. Artinya silakan saja dan disalin, begitu disalin. Itu begitu. Metode kami ini di dalam kajian selalu 3: baca, artikan, uraikan, begitu. Jadi baca, jadi sehingga kalau ada santri ini nahwunya begini, begininya begini, gitu. Kalau pengen yang agak megang kitab biar paham maksud saya begitu. Kalau saya neranginya dipotong-potong nanti kurang jelas. Baru sepotong saya jelasin, ntar balik lagi, yang agak pegang buku nggak bisa. Kalau begitu. Tapi kalau dengan dibaca sampai tuntas, lalu diurai, yang nggak pegang buku, saya berharap moga Allah kasih paham begitu dengan cara begitu mengurainya. Jadi 1 sampai titik diurai gitu. Enggak sepotong gitu. Kalau sepotong umpamanya ya ayyuhalladzina amanu, kita terangin nih kenapa ini ya ayyuhalladzina amanu, ada peniman. Jadi udah nerangin kutiba alaikumusiyam, ini alaikumnya siapa. Jadi yang pegang kitab doang yang ngerti. Kalau yang dengar enggak, balik lagi. Tapi kalau dengan begini nih, yang dengar doang nggak pegang kitab, saya berharap Allah kasih futuh, Allah kasih paham. Jadi ngaji pulang dapat oleh-oleh. Ini metode yang kami terapin di majelis taklim. Lain dengan di pondok, berubah lagi karena mereka siap untuk diinjak-injak, disentil,
dijorokin itu lain. Emang saya suruh ngapal. Kalau di Majlis Salim nggak bakal saya tanya, nggak bakal saya kasih ujian, bakal bubar. Kalau saya kasih ujian, pokoknya Anda datang aja, datang ngaji, yang nggak paham tanya, nggak usah gumam di belakang, tanya silahkan, nggak apa-apa. Ini kita bukan juga kita ngerasa bisa, bukan, sebab penting. Metode soal wal jawab adalah metode Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada waktu kajian Arba'in Nawawi bakal kita bedah metode pembelajaran ala Nabi Muhammad adalah metode tanya jawab, tapi tentu pada hadis materi yang lagi berbicara kayak begitu. Nanti bakal kita terangin sumbernya dari mana, karena namanya dua arah namanya, itu penting supaya faham maksudnya. Begitu faham kenapa kami berikan kepada teman-teman majelis ini boleh nanya di luar materi, terkesan seakan-akan kita bisa segalanya. Bukan itu juga tujuannya, tapi kebutuhan kita berbeda-beda. Dia pengen ngaji, dia lagi puyeng, habis dia tengkar sama bini, kata bininya, bang cerai, ya udah gue cerai aja, gitu. Nah itu dia, nih jadi apa kagak? Yang pengen ditanya itu, kalau ibarat beli, dia pengen belanjanya sasa, ya sasa. Materi ini lagi babudu, nggak ketemu. Maka oleh karena itu perlu juga yang kayak begitu kita tolongin. Moga saya bisa, yang saya kagak bisa saya tanyakan kepada yang lebih bisa. Karena tujuan ngaji di samping taklim, mudzakarah, mendiskusikan agama. Itu begitu. Kenapa dikasih bebas? Kalau dibatasin materi kasihan. Begitu. Lagi ngaji bab wudu, masalah dia bab sholat kan nggak ketemu. Lagi dia materi bab sholat, yang dia tanya bab puasa nggak ketemu. Begitu. Jadi kan kasihan. Jadi sehingga di majelis dibuka selebar-lebarnya. Untuk apa? Untuk supaya majelis itu begitu banyak bermanfaat, mengikuti majelis para salaf-salaf soleh. Begitu majelis itu, begitu majelis itu. Jadi orang nanya nahu, ya baik nahu gitu. Karena dia butuhnya itu. Orang nanya tauhid, biarin, nggak apa-apa. Karena kan kebutuhan orang berbeda-beda. Karena kebutuhan berbeda-beda inilah kita berupaya merangkum semuanya. Yang kita bisa kita bakal jawab, yang kita nggak bisa kita bakal jawab bahwa saya tidak bisa. Dan itulah yang dididik dan ditanamkan metode ini oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami. Kata beliau, Fahru, kalau ditanya sama jamaahnya jawab aja, kalau nggak bisa jawab aja. Jawabnya gimana? Ya saya kagak bisa. Ya baik deh kalau begitu. Dari situlah metode itu kita terapin dalam semua kajian Islam ini. Begitu kajian Islam ini. Ada juga metode di dalam kajian itu mengikuti situasi. Ada kitab tuh berubah-ubah. Nih sekarang mau ngadepin Mi'raj, ngaji Mi'raj. Mau ngadepin puasa, gantilah ngaji puasa. Ntar lagi ngadepin Ramadan, ngaji bab Ramadan. Ntar ngadepin haji, ngaji bab haji. Ini berubah-berubah. Kalau begini namanya tematik tapi monoton. Begitu, berubah-berubah, itu lagi hanya mengingatkan. Tapi kalau bagi kita yang nyatet, nggak perlu ngurainya bakal begitu lagi. Kita ilmunya nggak nambah-nambah. Begitu. Kita bagaimana berupaya supaya kita itu tamat. Begitu. Ini alhamdulillah wa syukurillah di Al-Akhyar ini cukup lumayan, dan ngajinya mingguan dibanding majelis yang lain. Jadi hampir hatam ini kitab. Kalau ada yang ngerekam dari awal, sebuah keberuntungan, bakal dicari banyak orang ngaji, jadi ngaji tamat. Begitu. Itu penting begitu bagi kita bersama. Ini lama. Kalau di majelis yang lain yang baru-baru mulai kasih itu saja, nyampe kemarinya ini bisa diingat-ingat, apalagi 2 minggu sekali. Itu bisa 15 tahun lagi baru nyampe sini nih. Nah, kita harus pandai merangkai majelis ini sama majelis ini. Yang kelewat kajian ini bisa diikuti di Ciledug,
yang awal-awalnya kelewat, karena ini juga dibaca di Ciledug, begitu. Ujungnya dituntut oleh teman-teman kita yang pegang YouTube biar nggak double. Maka saya suka bilang, harapan kami yang pakai YouTube harus pandai. Kita harus mencatat kajian biar tidak double. Mungkin walaupun double juga, uraian itu bisa berbeda karena audiennya berbeda. Bisa saja uraian bakal berbeda karena tergantung. Kalau uraiannya banyak yang dikit-dikit hadis, pasti kami berikan hadisnya. Kalau yang uraiannya udah percaya, ngapain buang-buang aja kepanjangan, begitu. Jadi nggak usah gitu. Itu biasanya kayak begitu. Ada orang yang pengennya pakai sambal, yang dikasih sambal, ya kan. Kalau ada orang udah cukup, ini juga udah pedas, begitu, ya udah nggak apa-apa. Udah rawan setan kan pedas berarti, ya udah. Nah, jadi enggak begitu. Itu di dalam uraian metode-metode kajian. Dan dari keseluruhan ini saya sedikit bercerita sebelum saya tutup. Dari Maulana ini berangkatnya, artinya bagus, dia nanya begitu. Saudara bisa ambil metode ini kalau dianggap bagus, saudara ketika ngajar kayak begini. Kalau ada yang kurang dari materi ini, saudara jangan pakai, lihat lagi yang lain. Maka saya sangat menyuruh kepada semua teman-teman majelis ngaji kepada siapa saja. Guru mah teknis, guru bisa mati, guru bisa ganti, ngaji mesti terus supaya kita bisa mempunyai wawasan-wawasan yang luas, tidak kaku, tidak sempit, dan tidak picik. Dan ini adalah hal yang sangat penting di dalam metode kajian, begitu, supaya bagus, sehingga kita bisa merangkum. Sedikit saya bercerita, ini gabungan berbagai daerah. Uraian ini hasil didikan berbagai macam guru. Ada guru ini begini, begitu. Ketika kita nanya nggak boleh, ada, tapi kan kasihan, begitu. Jadi sehingga kita dari guru ini nanya, dipersilakan, ini bagus nampaknya. Jadi kami ramu itu dari semua pendidikan-pendidikan yang ada. Kita ambil yang aksannya, begitu, yang terbaiknya. Dan ini juga sama, dari kajian-kajian ini mana yang bagus, mana yang tidak bagus, itu silakan saja saudara ambil yang bagus-bagus. Nggak bagus ya jangan dalam kajian. Itu begitu. Tapi kita berupaya penuh sekuat tenaga supaya tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh muallif kitab setiap kitab yang kita baca. Dan ini adalah hal yang paling penting. Wallahu a'lam. Sudah ya, baik nak, doa nak.